Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan sehingga menjadikan kalian tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah agar pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, dalam pelajaran kali ini kita akan membahas ketentuan sholat fardu 5 waktu. Namun, sebelum memasuki materi pembelajaran, perlu kalian ketahui kompetensi indikator pembelajaran ini adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena, dan kejadian yang tampak mata. Untuk kompetensi dasarnya, menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu. Sedangkan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat merasionalkan pengertian sholat fardu 5 waktu dengan benar. Siswa dapat membandingkan ketentuan waktu sholat fardu 5 waktu dengan benar. Siswa dapat merinci ketentuan syarat sholat fardu 5 waktu dengan baik. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menyimpulkan dalil sholat fardu 5 waktu dengan benar. Mari kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Pengertian dan dalil sholat fardu 5 waktu. Sebelumnya, apakah anak-anak sudah ada yang tahu apakah sholat fardu itu? Baik, sholat fardu mudahnya yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Pengertian sholat fardu secara bahasa adalah doa. Sedangkan secara istilah ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalil dan hukum sholat fardu. Berdasarkan perintah melaksanakan sholat fardu, Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Hukum melaksanakan sholat fardu adalah fardu ain bagi laki-laki dan perempuan yang kalaf. Fardu ain itu apa? Fardu ain adalah kewajiban yang harus dilakukan bagi umat Islam secara individu. Ketentuan syarat wajib sholat fardu. Ketentuan syarat wajib sholat fardu yang pertama adalah Islam. Setiap muslim diwajibkan untuk sholat, selain muslim tidak diwajibkan melakukan sholat. Maksudnya adalah sholat itu hanya diwajibkan bagi seseorang yang beragama Islam. Namun, jika seseorang itu tidak beragama Islam, maka tidak wajib baginya untuk melakukan sholat. Yang kedua adalah baligh. Baligh adalah suatu fase pertumbuhan pada anak dalam Islam melalui tanda-tanda tertentu. Tanda-tanda baligh pada anak laki-laki yaitu ditandai dengan keluarnya air mani. Baik itu yang keluarnya melalui mimpi basah ataupun keluarnya melalui dengan cara dipaksa. Sedangkan untuk tanda baligh anak perempuan adalah keluarnya darah dari kemaluan perempuan atau yang disebut dengan haid atau menstruasi. Fase pertumbuhan ini biasa terjadi pada anak laki-laki yang berusia 11 tahun. Jika pada anak perempuan, pada anak yang berusia 9 tahun. Namun, perlu digarisbawahi bahwa ketentuan umur tidak menentukan bahwa seseorang itu telah baligh atau belum. Namun, yang menjadikan ketentuannya adalah apabila anak tersebut telah memenuhi atau mengalami tanda-tanda yang telah disebutkan tadi. Yang ketiga adalah berakal, memiliki akal yang sehat atau tidak dalam keadaan gila. Jelas di sini kalau seseorang yang akalnya tidak sehat atau gila, maka tidak wajib melakukan
sholat fardu. Nah, ketika ketentuan syarat wajib ini apabila sudah terpenuhi oleh seseorang, yang pertama Islam, baligh, dan tidak gila, maka seseorang itu telah dijatuhkan kewajiban baginya untuk melakukan sholat fardu. Bagaimana jika meninggalkan? Jika ditinggalkan, maka seseorang itu berdosa. Ketentuan syarat sah sholat fardu. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis, suci badan dari hadas kecil dan hadas besar, serta badan tidak dalam terkena najis. Maksudnya adalah ketika seseorang itu dalam kondisi yang tidak suci, baik itu dari hadas kecil maupun hadas besar, ataupun dalam keadaan terkena najis, maka seseorang itu apabila hendak melakukan sholat fardu, maka harus disucikan terlebih dahulu. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat. Badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk sholat hendaklah suci. Nah, yang ketiga adalah menutup aurat. Batas aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, sedangkan batas aurat perempuan dari ujung rambut sampai kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu. Sholat tidak wajib dilaksanakan jika belum masuk waktunya, dan hukumnya tidak sah jika dilaksanakan. Nah, wajib sholat itu apabila telah diketahui masuknya waktu sholat. Jika tetap saja melaksanakan sholat, sedangkan waktunya masih belum diketahui, maka sholatnya hukumnya tidak sah. Yang terakhir adalah menghadap kiblat. Jika di Baitullah, kita langsung saja menghadapnya. Jika jauh dari Baitullah, maka cukup menghadap ke arahnya. Nah, ini seperti kita yang yang jauh dari Baitullah, cara menentukan kiblatnya adalah cukup dengan menghadap ke arahnya. Waktu-waktu sholat fardu. Waktu sholat fardu subuh dimulai sejak terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari. Dalam Islam menyebutkan wa waktuha min tulu'il fajri shadiqi ila tulu'is syamsi. Munculnya cahaya fajar. Apakah cahaya fajar itu? Cahaya yang terlihat pada waktu subuh sebagai batas akhir malam dengan permulaan pagi. Nah, dengan munculnya fajar shadiq ini adalah sebagai awal masuknya waktu sholat subuh. Begitu juga menjadikan awal mulainya berpuasa. Nah, jadi sholat subuh, awal waktu sholat subuh adalah ketika munculnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari. Nah, ketika fajar shadiq telah muncul, berarti menunjukkan telah masuk waktu sholat subuh. Nah, saat matahari terbit, maka berakhirlah waktu sholat subuh. Waktu sholat fardu yang kedua, waktu sholat fardu duhur. Dimulai sejak tergelincirnya matahari di ufuk barat hingga masuk waktu sholat asar. Dalam Islam menyebutkan wa waktuha min zawali syamsi ila ayyasira dhillu kulli syai'in mithlahu. Masuknya waktu sholat duhur mulai dari condongnya matahari ke arah barat hingga bayangan suatu benda itu sama dengan benda tersebut. Nah, ketika matahari mulai tergelincir, mulai condong ke arah barat, itu menunjukkan telah masuknya waktu sholat duhur. Sampai bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut, menunjukkan telah berakhirnya waktu sholat duhur, berganti masuknya waktu sholat asar. Waktu sholat fardu asar dimulai sejak bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut hingga menguningnya matahari di ufuk barat. Dalam Islam menyebutkan wa waktuha min masyiri dhillu kulli syai'in mislahu ila ghurubi syamsi. Dari samanya bayangan suatu benda dengan benda itu sendiri. Nah, sampai terbenamnya matahari. Ketika bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut, menunjukkan awal masuknya sholat asar. Sampai matahari terbenam, berarti telah menunjukkan berakhirnya waktu sholat asar.
Waktu sholat fardu maghrib dimulai sejak matahari terbenam hingga mega merah di ufuk barat menghilang. Dalam Islam menyebutkan, wa waktuha min ghurubi syamsi ila ghiyabi syafaqil ahmari. Mulai dari terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah. Apa itu mega merah? Yaitu awan merah yang muncul setelah terbenamnya matahari. Nah, ketika matahari terbenam, itu menunjukkan telah masuknya waktu sholat maghrib. Sampai mega merah di ufuk barat menghilang, itu menunjukkan telah berakhirnya waktu sholat maghrib. Nah, perlu diketahui anak-anak, dari 5 waktu sholat fardu, waktu yang paling sedikit atau waktu yang paling pendek adalah waktu sholat maghrib. Berikutnya adalah waktu sholat fardu isya. Dimulai sejak menghilangnya awan merah hingga tengah malam. Dalam Islam menyebutkan, wa waktuha min ghiyabis syafaqil ahmari ila tulu'il fajris shadiq. Dari mulai hilangnya mega merah hingga terbitnya fajar shadiq. Nah, ketika mega merah mulai hilang, menunjukkan telah masuk waktu sholat isya. Berakhir ketika terbitnya fajar shadiq. Berarti ketika masuk waktu sholat subuh, berarti sholat isya juga berakhir. Nah, demikian tadi materi pembelajaran pada hari ini. Minggu depan, silahkan anak-anak mempelajari tentang ketentuan rukun, ketentuan sunnah, dan ketentuan yang membatalkan sholat. Kata motivasi dalam sholat, sholat sebagai solusi. Jangan terbiasa telat sholat agar urusan kita cepat. Kalian mau lancar urusannya, maka jangan telat sholatnya. Sholat bukanlah beban. Jangan jadikan sholat sebagai beban. Justru dengan sholat akan meringankan beban. Banyak masalah, banyak cobaan. Solusinya adalah dengan sholat. Nah, perlu kalian ketahui, sholat itu bukan beban, tapi dengan sholat akan meringankan beban. Karena di situ terdapat nilai-nilai doa-doa di dalam sholat. Terima kasih kami sampaikan, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.